Belanda kalah atas Austria. Mbappe pecah telur versus Polandia. Salam olahraga, mari tetap dukung channel Pak RW Sport 21 dengan cara like, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, sila di subscribe. Yang belum di share, sila di share. Yang belum bunyikan loncengnya, bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai seputar dunia olahraga. Timnas Prancis ditahan imbang Timnas Polandia di matchday ketiga Grup D Euro 2024. Pertandingan Piala Eropa 2024 antara Prancis versus Polandia ini berlangsung cukup menarik. Les Blues memang mendominasi laga, tetapi The Eagles mampu bermain lepas dan memberikan perlawanan yang cukup tinggi. Gol Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe, sementara itu gol Polandia dipersembahkan oleh Robert Lewandowski. Hasil ini membuat Prancis mengemas 5 poin dan mereka finish di peringkat kedua klasemen Grup D Piala Eropa 2024. Sementara itu Polandia ada di dasar klasemen dengan koleksi 1 angka saja. Timnas Prancis langsung menekan pertahanan Timnas Polandia. Mereka mencoba membongkar pertahanan sang lawan dengan sabar. Menit ke-10, peluang apik itu tercipta bagi Prancis. Dembele yang masuk ke sisi kiri gawang Polandia dan melepas umpan ke tengah kotak penalti. Tapi tak ada yang menyambut operan itu. Di tiang jauh, bola akhirnya tersambar Theo Hernandez. Namun bola masih bisa dihalau keluar lapangan berkat kaki kanan Skorupski. Menit ke-14, Polandia mendapat peluang dari situasi bola mati. Mereka mendapat pepak pojok di sisi kanan gawang Prancis. Bola mengarah pada Urbanski dan ia melepas tembakan dengan kaki kirinya. Namun bola itu masih bisa diamankan oleh Maignan. Pada menit ke-19, Kiwor kehilangan bola di tengah lapangan dan bola dikuasai oleh Kante. Ia kemudian membawa bola ke depan kotak penalti dan memberikan umpan matang pada Ousmane Dembele. Ia kemudian melepas tembakan, tapi bola masih bisa dibawa kiper Skorupski dengan brilian. Menit ketiga, peluang didapat oleh Polandia. Mereka menyerang dari kiri dan melepas umpan silang ke tengah kotak penalti. Bola ditanduk oleh Lewandowski, tapi sayangnya cuma melebar tipis ke sisi kanan gawang. Menit ke-41, pergerakan cerdik 3 pemain Prancis termasuk Barcola membuat Mbappe akhirnya bisa melepas tembakan di dalam kotak penalti Polandia. Namun peluang itu masih bisa dimentahkan oleh Skorupski lagi. Menit ke-44, Mbappe kembali mengancam gawang Polandia berkat umpan Bekel Barcola. Ia menusuk masuk dari half space kiri dan melepas tembakan dari susut yang cukup sempit. Namun peluang itu lagi-lagi bisa diblok Skorupski. Akhirnya tak ada gol tercipta sampai turun minum. Prancis tertahan 0-0 atas Polandia. Menit ke-55, Prancis mendapatkan hadiah penalti. Pasalnya Jakub Kiwior dengan ceroboh melakukan tackle pada Ousmane Dembele. Eksekusi pun lantas diambil oleh Kylian Mbappe dan Mbappe berhasil mengeksekusi dengan sempurna. Di menit ke-76, giliran wasit memberikan penalti kepada Polandia sebab ada pelanggaran yang dilakukan Upamecano. Lewandowski kemudian mengeksekusi penalti itu, tapi bola ditepis Maignan. Namun wasit mengulang tendangan dari titik 12 tersebut karena Maignan sebelumnya melakukan kesalahan. Di kesempatan kedua ini Lewandowski tak membuat kesalahan. Skor pun berubah menjadi 1-1. Menit ke-85, Prancis mendapat peluang dari tembakan Giroud yang mendapat umpan tarik dari Konde. Namun peluang itu masih bisa diblok Benarek. Pada akhirnya di sisa laga ini tak ada gol tambahan tercipta. Prancis harus puas berbagi poin 1-1 ketika bersua dengan Polandia. Sedangkan di pertandingan lainnya, Timnas Austria memetik kemenangan krusial di laga terakhir Grup D Euro 2024. Berhadapan dengan Timnas Belanda,
Austria menang dengan skor 3-2. Di laga ini, timnas Austria unggul terlebih dahulu berkat gol bunuh diri Daniel Malen, gol Romano Schmidt dan gol Marcel Sabitzer. Sementara Belanda mampu memperkecil kedudukan berkat gol Cody Gakpo dan Memphis Depay. Berkat hasil ini, Austria menggusur Belanda dari posisi runner-up grup D Euro 2024 dan lolos ke babak 16 besar. Sementara Belanda menduduki peringkat ketiga dan mereka tetap lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Pertandingan yang digelar di Olympiastadion Berlin ini berlangsung dengan sengit. Kedua tim langsung melakukan jual beli serangan sejak awal laga. Namun apes bagi Belanda, gawang mereka sudah bobol di menit ke-6. Berawal dari umpan tarik pras dari sisi kiri, Daniel Malen mencoba untuk memotong bola, namun bola malah masuk ke gawang Belanda. Austria unggul 1-0. Berada dalam posisi tertinggal, Belanda mencoba bangkit. Mereka meningkatkan intensitas serangan mereka untuk lekas menyamakan kedudukan. Di menit ke-23, Belanda nyaris mencetak gol melalui aksi Malen, namun sayang tembakannya masih melebar tipis dari gawang Austria. Sementara itu, Austria baru membuat peluang berbahaya lagi di menit ke-39. Setelah tembakan jarak jauh, Marcel Sabitzer berhasil memaksa Kern membuat penyelamatan krusial di laga ini. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Austria. Memasuki babak kedua, Belanda langsung tampil menekan. Mereka mencoba mengincar gol cepat untuk menyamakan kedudukan. Baru 2 menit babak kedua berjalan, Belanda berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Menerima umpan dari Xavi Simons, Cody Gakpo melepaskan tembakan melengkung di dalam kotak penalti dan masuk ke gawang Austria. Namun skor 1-1 ini tidak bertahan lama, karena di menit ke-59 Austria kembali mencetak gol. Kali ini Romano Schmidt sukses menaduk bola hasil umpan silang Glitz dengan sempurna dan mengoyak gawang Belanda. Austria berhasil unggul kembali dengan skor 2-1. Kembali dalam posisi tertinggal, Belanda mencoba untuk menaikkan intensitas serangan mereka. Mereka mencoba untuk mencetak tambahan gol untuk terhindar dari kekalahan. Di menit ke-77, pendukung Belanda bersorak setelah Memphis Depay sukses menjebol gawang Austria dengan tendangan chipnya. Namun VAR sempat memeriksa gol tersebut karena dalam proses terciptanya gol itu, Wout Weghorst yang memberikan bola ke Depay terindikasi melakukan handsball. Dalam tayangan ulang terlihat bahwa memang bola mengenai tangan sang striker, namun posisi tangan Weghorst dianggap berada dalam posisi natural sehingga wasit mengesahkan gol tersebut. Skor kembali sama kuat, 2-2. 3 menit berselang, Belanda kembali tertinggal dengan skor 3-2. Berawal dari skema serangan balik, Marcel Sabitzer berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan Verbruggen, lalu melepaskan tembakan dan menjadi gol. Di sisa pertandingan, Belanda mencoba untuk mengejar ketinggalan, namun skor 3-2 tetap bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Hasil ini pun merubah di posisi klasemen sementara di grup